Amin Rais sebut Indonesia Republik Mafia, padahal dia juga mafia neraka. Amin Rais si bocah tua naga kembali beraksi. Dia mengkritik Jokowi soal hubungan Indonesia dan Cina. Dia juga menuduh Indonesia di era Jokowi dikuasai oleh mafia. Benarkah tuduhan bocah tua nakal tersebut? Soal hubungan Cina dan Indonesia, penulis simpel saja ya, karena semua partai juga dekat dengan Partai Komunis Cina, termasuk PKS yang pendukungnya sering teriak-teriak anti Cina sekalipun. Kenapa Indonesia dekat dengan Cina? Karena prinsip Cina adalah bagaimana caranya mereka untung, tapi yang diambil untung tidak merasa rugi. Ini bisa dijelaskan berdasarkan sejarah Cina sejak era Mao Zedong. Nanti penulis jelaskan di artikel lain kalau ada waktu. Karena itu, dari dua kekuatan ekonomi besar saat ini yang sedang perang dagang, Amerika dan Cina, Indonesia lebih condong ke Cina. Masa harus condong ke Arab? Lah, Arab Saudi dan Turki yang merupakan dua negara kekuatan Islam saja kerjasama dengan Cina. Selain itu, Cina juga tidak seperti negara Barat dan Eropa yang hanya ingin mengeruk SDA kita dengan murah. Mereka menuruti syarat investasi negara kita, salah satunya adalah soal transfer teknologi. Selain itu, Cina juga tidak seperti negara Barat dan Eropa yang hanya ingin mengeruk SDA kita dengan murah. Mereka menuruti syarat investasi negara kita, salah satunya adalah soal transfer teknologi. Ini sesuai dengan prinsip Cina yang perlu dijelaskan di paragraf sebelumnya, di mana prinsip Cina adalah bagaimana caranya dia untung, tapi kita tidak rugi, sehingga persyaratan yang negara kita minta, dia mau. Jadi kerjasama dengan Cina ini adalah kerjasama saling menguntungkan, bukan seperti Barat yang puluhan tahun mengambil sumber daya alam dan kita hanya diberi sedikit saja, seperti contohnya Freeport. Lalu soal mafia, ini yang menurut penulis agak menggelitik. Untuk membahasnya alangkah lebih baiknya kita baca dulu pernyataan Amin Rais. Saudara sekalian, saya pernah mengatakan bahwa Republik Indonesia hakikatnya sudah menjadi, maaf ini, Republik Mafia Indonesia. Hampir segala bidang kehidupan bangsa sudah dicengkeram oleh mafioso itu. Ada mafia beras, mafia daging, mafia gula, mafia pupuk, mafia terigu, mafia cabai, mafia bawang, mafia minyak, mafia obat-obatan, mafia gas, mafia pajak, bahkan mafia olahraga, mafia skor. Nah, bahkan yang paling berat dan berbahaya adalah mafia hukum, kata Amin Rais. Silakan pembaca perhatikan yang penulis bold terlebih dahulu, karena mafia hukum inilah fokus utama dari bahasan si bocah tua nakal yang ngalor ngidul. Sisanya bisa disimpulkan jadi dua, yaitu mafia perdagangan dan mafia olahraga, atau mafia skor termasuk ke dalam olahraga. Pertama kita akan bahas dulu tuduhan soal mafia hukum, baru berikutnya sisanya. Mari kita lanjutkan apa yang mendasari Amin Rais menuduh mafia hukum lahir di era Jokowi, dilansir detik.com. Namun, kata dia, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum itu dihilangkan di masa kepemimpinan Jokowi. Mantan Ketua MPR itu menyebut ada mafia Taipan Cukong atau MTC yang merasa senang atas dihilangkannya Satgas tersebut. Tidak perlu lama-lama, langsung penulis sekat saja dengan berita berikut ini. Ternyata Satgas yang Amin Rais maksud dibubarkan pada 2012 yaitu pada pemerintahan SBY. Jika isu utama saja Amin Rais salah, maka bisa dipastikan yang lainnya juga ngaco. Tapi baiklah sedikit kita bahas. Mafia lainnya itu sudah ada jauh sebelum Jokowi. Justru pada era Jokowi lah mafia-mafia tersebut berusaha diberantas. Dalam dunia perdagangan, salah satu yang biasa dilakukan mafia adalah melakukan predator pricing, yaitu memainkan harga pasar untuk mematikan lawan usahanya yang biasanya adalah UMKM. Perilaku ini sedang diberantas Jokowi, bahkan sudah ada yang kena denda karena melakukan hal tersebut. Lalu ada juga mafia tanah. Jokowi bahkan sudah menginstruksikan Kapolri untuk menyikat mafia tanah ini. Pada 2020 tercatat Bareskrim Polri melakukan penyelidikan sebanyak 37 perkara. Berikut beritanya dikutip dari detik.com. Bareskrim Polri melalui Satgas Mafia Tanah tercatat melakukan proses penyidikan sebanyak 37 perkara selama 2020. Sementara itu, 8 perkara dalam proses penyelidikan dan sisanya sudah pada tahap penyidikan. Sisanya cari sendiri ya, masa penulis harus tuliskan satu-satu. Yang pasti mafia apapun, kalau kedapatan di era Jokowi maka penulis pastikan akan diproses hukum. Tapi tampaknya ada satu mafia yang masih keluar-keluar dan bebas,
yaitu mafia neraka. Dialah Amin Rais, yang bisa seenaknya menuduh siapa saja yang akan masuk neraka, padahal yang berhak adalah Tuhan. Jadi Amin Rais adalah panitia neraka ilegal. Nah, yang ilegal-ilegal ini biasanya adalah kerjaan mafia. Jadi kapan pemerintah mau tangkap Amin Rais si mafia neraka? Begitulah kura-kura. Alasan Muldoko mengusik Partai Demokrat. Muldoko masih saja diam saat banyak spekulasi berseliweran atas alasannya mengusik Partai Demokrat. Ada yang bilang Muldoko haus kekuasaan karena terlibat bela-belain datang ke Kongres luar biasa dan menerima mandat sebagai ketum. Padahal posisinya sekarang di pemerintah adalah Kepala Staf Kepresidenan. Ada lagi yang menduga Muldoko ingin menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politiknya untuk kelak maju sebagai capres di tahun 2024. Bahkan ada spekulasi yang lebih nyeleneh lagi bahwa Partai Demokrat perlu dikudeta supaya mereka bersedia dengan rencana amandemen UUD 45 terkait masa jabatan presiden yang menjadi 3 periode. Penyuara spekulasi ini menganggap Partai Demokrat adalah partai yang tidak setuju dengan hal tersebut. Maka perlu diambil alih agar kemudian kepengurusan baru menyetujuinya. Saya kok ya tetap mikir bahwa alasan Muldoko sejatinya hanya menyelamatkan Partai Demokrat. Walau dalam prosesnya sebenarnya lebih luas dari itu, ini menyangkut kepentingan negara. Begini, kalau Muldoko dianggap haus kekuasaan, saya kira dia tidak akan mengambil jatah ketum. Terlalu rendah dari kekuasaan yang pernah dipegangnya selama ini. Sebutlah Panglima TNI dan KSP. Walaupun kemudian dikembangkan, karena dari ketum itu dia ingin maju sebagai capres, bagi saya tetap tidak relevan. Saya memandang partai sekelas Demokrat sekarang tidak akan punya daya tawar apapun untuk mengajukan seorang capres. Di samping itu, saya percaya Muldoko tidak punya keinginan untuk menjadi presiden. Bahkan saya percaya SBY saja menempatkan AHY berada dalam lingkaran kekuasaan partai, bukan untuk capres. Begitu juga kalau dianggap Muldoko ingin membantu pihak lain yang merasa Partai Demokrat adalah batu sandungan untuk cita-cita mereka kelak maju di Pilpres 2024, atau bahkan yang menganggap tujuan Muldoko adalah agar UU tentang masa jabatan presiden 3 periode disahkan, bagi saya sangat jauh dari logika. Kecil kemungkinan kalau tidak bisa dibilang tidak ada, Muldoko mau menghancurkan nama baiknya hanya untuk urusan politik yang receh seperti itu. Justru saya melihat ini bukan masalah politik praktis, bukan masalah personal, tapi lebih luas ke masalah negara. Pada dasarnya memang ingin menyelamatkan Partai Demokrat, tapi turunan dari alasan itu adalah untuk kemaslahatan yang lebih luas buat negeri. Saya kira Partai Demokrat bukanlah partai yang dulu banyak orang membanggakannya. Selain mereka tidak berprestasi dalam posisi berkuasa, banyak sekali indikasi yang menunjukkan banyak pihak-pihak di luar partai yang menjadikannya tameng. Dan sebagian lainnya menyalahgunakan kekuasaan selama partai ini sebagai penguasa. Dan sepertinya kondisi ini masih terus berjalan sampai dengan saat ini. Terus terang belum ada bukti otentik dari pihak penegak hukum. Tapi apa yang bisa Anda duga saat begitu banyak kasus yang terjadi di rentang waktu dari tahun 2004 sampai dengan 2014 yang belakang baru terungkap sebagian? Sadarkah kita ada kasus korupsi Asabri yang mencapai 23,7 triliun, Bank Senturi yang mencapai 6,7 triliun, BPJS Ketenagakerjaan sebesar 20 triliun, Jiwasraya sebesar 13,7 triliun, Pelindo II mencapai 6 triliun, Bansos sebesar 5,9 triliun, EKTP sebesar 2,3 triliun, dan Hambalang sebesar 3 triliun. Itu belum termasuk pembiaran atas kerugian negara atas kontrak Freeport, Chevron, dan Blok Mahakam. Bisa Anda hitung berapa totalnya? Dan itu dalam hitungan triliun loh. Dan untuk menghadapi orang-orang yang terlibat di dalamnya tentu bukan perkara mudah. Mereka ada dalam satu lingkaran kuat yang saling membekingi dan saling menutupi. Bahkan bisa jadi ada saatnya negara tidak berkutik saat mereka sedang padu-padunya. Kita akan tetap pada slogan yang selalu digaungkan SBY, praduga tidak bersalah. Tapi saya kira seorang Muldoko akan memilih informasi yang akurat mengenai hal ini semua.
karena dia dekat dengan kekuasaan dan dekat dengan informasi negara. Maka, melihat jiwa seorang Muldoko yang begitu setia kepada negaranya, saya menduga ini urusan jauh lebih luas mengenai ketahanan negara ke depannya. Bahwa bila kondisi Demokrat masih seperti sebelumnya, penyelamatan negara akan lebih sulit dilakukan. Perlu seorang martir untuk mengubah kondisi ini agar ketahanan negara bisa diupayakan dengan maksimal. Maka langkah pertama yang perlu dilakukan oleh martir seperti Muldoko adalah menyelamatkan dulu Partai Demokrat, agar orang-orang yang berlindung dengan keberadaannya tidak lagi mudah mempertahankan diri. Baru kemudian kita lihat apakah usaha ini akan berhasil. Tunggu saja 1-2 tahun ke depan, karena kita semua juga sedang berkejaran dengan waktu.